Oke, jadi kita balik lagi di ngobrol apa di yang kedua, sesi kedua. Masih sama Wendy. Bung Wendy. Ya, walaupun kita nggak live kayak biasanya, artinya kalian nggak bisa tanya-tanya langsung, tapi nggak apa-apa karena poinnya sudah kurangkum dan kurasa cukup bisa dapat intinya lah dari Wendy gitu. Tadi kan kita sempat ngobrolin komunitas ya, Wen. Iya. Nah, menurutmu seberapa penting nih komunitas untuk Anda? Penting banget sih, kita kan sebagai manusia sesuai yang diajarkan oleh guru kita SD, PS juga, bahwa kita tidak bisa, sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial. Iya, makhluk sosial, jelas sekali. Kita butuh komunitas, kita butuh pendamping, teman, segala macam. Ngomong pendamping ya, oke. Mentang-mentang udah punya pacar. Iya dong, kapan biasa? Sibuk ngurus DPR dulu sih. Oh iya, siap. Dan kalau guru IPS kan bilang kayak gitu. Kalau di menurut kita juga ayatnya, nggak salah di Amsal 13:20 itu pokoknya kalau nggak salah siapa bergaul dengan orang bijak pasti dia menjadi bijak juga. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Artinya apa nih? Ya kalau kalian pengen jadi orang bijak atau orang yang baik-baik ya. Orang baik-baik ya, bergaul dengan komunitas yang sesuai dengan betul. misalnya kan kalian pengen jadi bijak gitu ya, cari orang-orang yang serupa. Oke, berarti teman itu akan mempengaruhi kita. Ya. Aku sempat baca-baca juga sih. Jadi kita sebagai manusia itu biasanya akan terpengaruh oleh 5 orang terdekat kita. 5 orang terdekat kita. Ya, jadi misalkan 5 orang terdekat kita itu anaknya suka main apa ya? Peta umpet ya. Berarti dia akan terpengaruh intinya gitu ya. Terpengaruh kelamaan, mungkin nggak langsung, mungkin bakal setahun 2 tahun gitu mulai baru kerasa pengaruhnya. Yang biasanya nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngomong kotor, lama-lama pasti ketularan kalau di lingkungannya kayak gitu. Oke, itu berarti memang pergaulan akan pengaruh ya. Oke. Nah, tapi kan kita hidup nih di dunia dengan berbagai macam orang nih, campur baik buruk kan kita nggak tahu kalau belum kenal beneran ya. Nah, kalau Wendy sendiri pernah nggak sih hampir kejebak sama entah komunitas atau temen yang akhirnya hampir atau malah ngejebak Wendy ke jalan yang menyimpang? Kalau menjebak sih enggak, cuman terpengaruh secara tidak langsung gitu. Jadi ya aku kan kerja di dunia perbandanan juga kan. Musik ya? Iya, musik. Jadi ya nggak semuanya punya pergaulan yang serupa. Musik kan lebih liar kan pastinya. Lebih liar, oke. Lebih bebas gitu ya. Karena nggak musik aja sih, di dunia apapun kalau pasti ada segmentasi, komutasi yang liar. Oke, jelek buruknya pasti ada lah ya. Jelek buruknya pasti ada. Setuju. Aku sendiri ya seringkali berteman baik sama orang-orang yang kayak gitu juga. Orang-orang yang tanda kutip kurang baik. Kurang baik luar kita ya. Apa itu contohnya? Ya kayak misalkan ngajak bungkus, iya. Iya, dia pernah hampir dibungkus sama om. Ini ada saksinya. Dibungkus sama om dia. Terus lanjut. Ya mabuk-mabukan gitu kan. Ya, sampai lingkungan pasti kan di dunia ini. Ya tinggal ini aja sih, mau apa enggak. Mungkin awal-awal kita nggak mau gitu. Tapi kalau misalkan terus-terusan terkumpul di situ ya siapa yang tahu pas kita lengah ya pasti kena juga. Kalau lengah kena juga, setuju sih.
Ya itu tadi ya, karena kita hidup di dunia yang berbagai macam orang kan, kita nggak bisa milih gitu ya. Bisa milih cuman kayaknya terlalu banyak ya. Mungkin milih yang close friend aja. Oke. Jadi boleh berteman dengan semua, cuma close friend-nya Pilih yang lebih baik-baik. Oke. Karena yang tadi ngomongin kan soal musik, berarti berhubungan sama kerjaan ya. Yang mungkin ketemunya belum tentu tiap hari, tiap saat gitu toh. Benar nggak sih? Oke. Nah, balik lagi ke temen temen atau pergaulan kita. Itu menurutmu boleh nggak sih kita misalkan bergaul sama orang-orang yang dalam tanda kutip dicap kurang baik gitu? Nggak apa-apa. Ya. Oke. Yang aku bilang tadi, nggak apa-apa kita berteman dengan mereka, bahkan kita mungkin butuh untuk berteman dengan mereka untuk keperluan bisnis atau segala macam. Cuman ya harus tahu kadar batasnya di mana sebenarnya kan. Kalau misalkan kalian tahu mereka mengajak sesuatu yang buruk ya jangan diikutin gitu. Kita harus harus punya pegangan hidup sendiri. Wah, pegangan hidup sendiri ya, betul. Jadi, itu yang jadi benteng ya. Jadi benteng itu. Kalau aku orangnya ada rokokan, nggak merokok atau nggak mabuk gitu. Tapi kalau misalkan kalian lengah, nggak kuat pegang-pegang gitu ya, pasti akan berubah juga pegangan itu. Jadi tahu batasnya, akrabnya sampai mana aja, sekedar teman bisnis apa. Berarti intinya kita harus bisa milah negatif positifnya dari seseorang atau komunitas tertentu nih ya. Ya karena emang nggak bisa dipungkiri yang kalau namanya orang udah dicap jelek, menurutku nggak 100% artinya dia buruk juga gitu. Dan persepsi orang kan beda-beda. Kita jelek, mungkin menurut mereka itu biasa, bahkan tidak jelek. Jadi ya ikutin aja persepsi kalian, jangan sampai terbawa persepsi orang gitu ya, jangan kebawa persepsi orang. Jadi menurutmu sangat boleh ya untuk bergaul mereka dengan kadar tertentu tapi oke. Dan tadi kan kamu sempat ngomong kita harus bisa bentengi diri nih. Nah kalau Wendy sendiri gimana membentengi diri ketika bergaul sama teman-teman yang atau komunitas yang dalam tanda kutip menurutmu kurang baik? Membentengi dirinya ya harus mawas diri sih. Gimana itu? Jadi misalkan kita udah seru-seruan gitu dalam komunitas itu, kita udah happy, biasanya kan lupa, kalau udah kayak gitu udah lupa diri, semuanya diikuti karena kita udah happy fun, kita lupa diri kita lupa pegangan tadi, integritas itu. Ya harus pinter-pinter ngerimain diri sendiri sih. Misalnya aduh ini dia sih udah happy kan, kayaknya kalau misalnya keterusan bahaya. Maksudnya mungkin diri kita sendiri tahu bahaya tapi nggak bisa nahan karena nggak bisa kontrol diri. Oke, jadi harus kenali diri sih sebenarnya. Oke. Harus benar-benar mengenali diri, harus benar-benar kuat akan pegangan. Oke. Berarti sebelum masuk ke dalam suatu lingkungan. Oke. Berarti boleh asal kita punya benteng, dan bentengnya tadi mawas diri ya kalau menurut Wendy. Oke, mawas diri menarik ini. Sepertinya mawas diri ini akan kita kupas lebih dalam lagi di episode berikutnya teman-teman. Dan di sesi 2 ini singkat aja karena kita siaran ulang dan lagi PPKM. Jadi kita ketemunya singkat aja di sesi 1 dan sesi 2 tadi. Thank you teman-teman yang sudah bergabung, dan thank you Wendy yang sudah menyempatkan siang ini untuk sharing sedikit bareng kita di Selfless Media. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Thank you.